Hadirin yang kami hormati, genap 76 tahun sudah Tentara Nasional Indonesia. Kita semua gembira, bangga dan kagum. Ucapan selamat HTNI berisi ungkapan pesemangat dan harapan baik. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan hari ulang tahun setiap tanggal 5 Oktober. Pada tanggal tersebut, biasanya banyak pihak menyampaikan ucapan selamat HTNI, termasuk dari kalangan dunia maya. Termasuk Mimin ya guys. Rasa bangga kami untuk semua bakti bela bangsa dan tanah air Indonesia. Terima kasih Mimin untuk seluruh prajurit TNI tak terkecuali. Berkat kalian kami putra-putri bangsa bisa sekolah, tidur dan mencari nafkah dengan aman. Hormat dari kami subskribir dan admin share Indo Militer. Semoga TNI makin kokoh, makin solid, dan membanggakan bangsa amin. Lanjut, TNI terbentuk pada 1945 atau kurang lebih 1,5 bulan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Sejarah keberadaan TNI memang tak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam merengkuh kemerdekaan. Hingga kini, TNI masih menjadi ujung tombak menjaga tanah air. Sebuah kebanggaan bagi rakyat Indonesia mempunyai tentara yang tangguh dan selalu melindungi. Apresiasi tentu perlu diberikan kepada para anggota Tentara Nasional Indonesia atas dedikasi tinggi demi terus mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat. Atas rasa bangga tak terhingga kepada TNI yang kuat, hebat dan profesional. Selamat HTNI yang ke-76. TNI kuat, Indonesia hebat. Pada puncak acara kemarin, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan amanat dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-76 yang digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 5 Oktober tahun 2021. Dalam amanatnya, Jokowi mengingatkan bahwa saat ini, Indonesia bila diibaratkan sebagai perang, melawan COVID-19 sekarang ini seperti perang yang berlarut-larut. Perang yang sangat menguras tenaga, mental, dan semangat juang, kata Jokowi dalam amanatnya, Selasa tanggal 5 Oktober tahun 2021. Kewaspadaan, kecepatan, sinergi, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal itu, TNI telah berperan besar dalam ikut menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. TNI yang selalu menunjukkan profesionalisme dalam setiap penugasan, kemampuan per orang, kemampuan satuan, pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan termasuk alutsista, digunakan dan dikerahkan dalam setiap tugas yang diberikan, kata Jokowi. Jokowi pun menyampaikan selamat bagi TNI. Ia memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi jajaran TNI yang menjadi penjaga utama kedaulatan bangsa, menjaga keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari seluruh gangguan. Selamat Hari Ulang Tahun ke-76 TNI. Selamat bekerja dan mengabdi untuk nusa dan bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita. Dirgahayu TN, bersatu, berjuang, kita pasti menang, kata Jokowi. Berdasarkan rilis resmi dari Kasum Letjen TNI, peringatan HUT bakal diwarnai dengan memamerkan 112 alutsista di sekitar Istana Merdeka, atau tepatnya di Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Selatan, dan Jalan Merdeka Utara. Beberapa jenis alutsista yang ditampilkan yaitu 2 unit kendaraan taktis ringan Serpa Light Scout, 35 unit kendaraan taktis ANOA, 8 unit Indonesia Light Strike Vehicle ILSV Armored Personnel Carrier, dan 2 unit Rantis Bushmaster. Ada juga 19 unit P6 ATAF, 24 unit kendaraan rudal Mistral, 2 unit BTR-4, 1 unit Alligator, 2 unit APC Turangga, 5 unit MLRS RM70 Vampire dan Tatrapan, 2 unit Orlikon Sky Shield, 4 unit MLRS Astros, dan 6 unit Armet Caesar 155 mm. Pameran alutsista tersebut merupakan bentuk perwujudan kekuatan TNI saat ini, sekaligus sebagai laporan kepada Presiden Joko Widodo serta masyarakat akan anggaran alutsista TNI. Selain memamerkan alutsista, TNI juga melaksanakan latihan udara yang melibatkan 18 pesawat tempur dan 8 pesawat helikopter TNI. 8 pesawat helikopter TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara dengan call sign Trimatra Flight akan terbang melintasi langit Jakarta dengan membawa bendera merah putih dan bendera lambang TNI. Kedelapan pesawat helikopter ini dibagi dalam 2 elemen penerbangan. Elemen pertama, 4 helikopter terdiri dari 1 helikopter NAS 332 Super Puma Skadron Udara 6 Lanut Atang Senjata yang membawa bendera merah putih dan 3 helikopter A-64E Apache Skadron 11 Serbu, TNI AD. Sementara elemen kedua, yakni 4 helikopter terdiri dari 1 helikopter EC-725 Caracal Skadron Udara 8 Lanut Atang Senjata dengan membawa bendera Trimatra TNI dan 3 helikopter AS-565MB Panther Skadron Udara 400 Wing 2, TNI AU. Sementara 18 pesawat tempur TNI AU terdiri dari 6 pesawat tempur T-50I Golden Eagle, Golden Flight, Skadron Udara 15 dan 6 F-16 Fighting Falcon, Dragonfly, Skadron Udara 3.
Kemudian, 6 pesawat tempur Su-27/30 Bajra Flight, Skadron Udara 14 dan 11 juga melaksanakan terbang formasi, Arrowhead, dan manuver, Bombers, tepat di atas Istana Merdeka. Memang guys di hari ulang tahun HAT ke-76 pada hari ini Selasa tanggal 5 Oktober tahun 2021. Setara Institute melaporkan temuan bahwa 3 dari 7 mandat reformasi TNI belum juga terpenuhi. Peneliti Setara Institute Ihsan Yosari menyebut bahwa 3 mandat reformasi TNI yang belum dipenuhi. Melalui pemaparan hasil penelitian berjudul, Catatan Kinerja Reformasi TNI 2021 dan Temuan Survei Opini Ahli tentang Kandidat Panglima TNI, yang mengkaji kasus-kasus dari tanggal 5 Oktober tahun 2020 sampai tanggal 4 Oktober tahun 2021, ia menyebut mandat yang belum dipenuhi meliputi penghormatan terhadap HAM dan supremasi sipil, kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan politik negara, dan larangan menduduki jabatan sipil. 1. Mandat penghormatan terhadap HAM dan supremasi sipil. 2. Mandat kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan politik negara. 3. Mandat larangan menduduki jabatan sipil. Admin jelaskan yang terakhir aja ya guys. Secara eksplisit pada pasal 47 ayat 2 UU TNI disebutkan bahwa Kemenparekraf bukan menjadi salah satu jabatan sipil yang dikecualikan bagi TNI berstatus aktif untuk dapat mendudukinya. Penempatan TNI pada Kemenparekraf ini tidak mencerminkan pemerintah belajar dari berbagai kritik sebelumnya mengenai penempatan TNI aktif sebagai komisaris BUMN, ini, seperti yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Kalau menurut admin sih sebagai orang awam sah-sah saja, jika itu untuk kepentingan negara. Ini cuma pandangan admin ya, kalian sih bebas mau berpikir gimana. Asal kalian tetap riuh dan gak bikin gaduh aja sih kita udah baby doll kok guys hahaha. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Share Indo Militer. Bapak mohon izin ini jadi sudah pengadaan pada Renstra sampai dengan tahun 2019. Siap.